Sedemikian kuatnya NU. Kenapa? Karena mereka berprinsip Hitoh tahun 1926. Bahwa lagi-lagi mereka bisa berkolaborasi dengan siapapun, tetapi independensi adalah nomor satu. Tapi itu dulu. Sekarang apa? Sekarang ya pilkada ikut sana, ikut joget-joget, ikut dangdutan, kiai-kiai ya seperti itu. Saya mohon maaf, tetapi saya pikir itu adalah sebuah fakta. Dan apalagi kemarin levelnya bahkan jauh lebih rendah lagi dari sekedar pemanis buat kepentingan politik. Yaitu apa? Konsesi tambang. Dulu kan saya bikin video dan saya adalah salah satu orang paling awal di Indonesia yang mengatakan konsesi tambang diserahkan kepada ormas keagamaan itu tujuannya adalah agar ormas-ormas itu bisa menjadi bumper bagi kepentingan-kepentingan pemerintahan yang sebenarnya tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Tambang-tambang di Indonesia itu kotor. Kita tuh tidak mempermasalahkan tambangnya, kita tuh mempermasalahkan pengelolaan tambangnya. Jadi pengelolaan tambang di Indonesia itu sebenarnya racun, Baraya. Kalau misalkan Baraya mau cek, misalkan tambang nikel di Halmahera. Di Halmahera itu, sejak tambang diberlakukan di sana, itu ekonomi naik sampai 20%. Tapi orang-orang miskin juga ikut naik. Coba Baraya pikirkan, bagaimana ceritanya ekonomi naik sampai 20%, tapi orang miskin juga naik dari 79.000 orang sampai ke 84.000 orangan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena apa? Karena ekonomi yang naik itu hanya untuk menaikkan kekayaan dari orang-orang yang sudah kaya saja, oligark saja, sedangkan fakir-fakir miskin itu semakin terinjak-injak. Dan NU dalam hal itu kemudian datang bukannya untuk membela rakyat, tapi membela oligarki. Dia datang kemana-mana berkampanye bahwa kan tambang itu tidak dosa, kan tambang itu harus kita eksploitasi demi kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat apa yang dimaksud? Pak Ulil dan teman-teman PBNU itu kepentingan rakyat mana yang dimaksud? Cek datanya. Orang-orang miskin di daerah pertambangan itu semakin miskin, semakin melarat. Anak-anak jadi tantrum, banyak yang cacat di situ. Yang menjadi semakin kaya itu siapa? Oligark, penguasa-penguasa daerah, kepala-kepala desa, koruptor-koruptor yang ada di sana. Iya, itulah. Dan apa? NU dijadikan bumper setiap ada aktivis, setiap ada oposisi, setiap ada orang-orang yang kritis meminta haknya kepada pemerintah agar tambang ini dikelolanya kalau mungkin bersama-sama, jangan merusak lingkungan karena ini adalah bagian dari urat nadi ekonomi di situ. Tapi semuanya dilibas oleh datanglah PBNU untuk menjadi bumper. Udah segini gitu, kalian itu Wahabi lingkungan, bla 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 bla. Apa hubungannya Wahabi dengan lingkungan? Serendah itu sekarang. Jadi kalau dulu mah masih lumayan dijadikan wakil presiden, dijadikan apa, lumayan. Sekarang mah bahkan menjadi bumper. Jadi kalau misalkan ada amarah dari masyarakat, kalau ada demonstrasi, nah simpen kiai-kiai di situ agar berfatwa. Fatwanya itu langsung keluar ke sana ke sini untuk kemudian membenarkan kezaliman dan kejahatan. Wahai orang-orang NU, saya tanya kepada Baraya semua, apakah ini yang dibangga-banggakan itu? Apakah Nahdiyin itu memang benar-benar suka dengan hal yang seperti ini? Saya pikir juga enggak. Saya kenal sama banyak sekali orang-orang Nahdiyin dan saya pikir ya mereka juga sebenarnya tahu masalahnya, mereka juga kritis ya, cuman karena petinggi-petingginya itu mungkin sudah dapat konsesi tambang yang luar biasa itu, ya nggak apa-apalah menyengsarakan rakyat di daerah tertentu, ya nggak apa-apalah bikin kerusakan lingkungan di wilayah tertentu, yang penting kan saya kebagian. Dan alhamdulillah sejak saat itu, maka setelah saya kaya raya, saya bisa mengeluarkan fatwa bahwa pertambangan itu adalah boleh-boleh saja dan yang menentang itu adalah Wahabi. Mungkin nggak sih seperti itu? Coba gini lah Baraya, konsesi tambang itu seharusnya nggak diserahkan kepada ormas keagamaan. Kalau mau diserahkan kepada ormas industri gitu ya, diserahkan kepada orang-orang yang memang sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk ngurusin tambang. Kan seharusnya begitu. Kenapa diserahkan kepada ormas keagamaan? Ya untuk bumper. Jadi agama di Indonesia itu jadi bumper, jadi tameng untuk kejahatan, untuk kezaliman. Coba kalau misalkan saya ajak ke orang-orang NU, balik lagi ke Hitoh ya, balik lagi ke Hitoh, atau misalkan lebih awal lagi lah. Daripada ngurus tambang, itu yang bukan bidang NU, kenapa NU gak ngurus lagi urusan-urusan keagamaan dan kesosial masyarakatan? Sebab jangankan ngurus tambang, ngurus sosial dan keagamaan aja, PBNU sekarang tuh, saya mohon maaf ya, mandul. Saya mohon maaf, itu pikiran saya. Kenapa? Ya coba bayangkan seperti ini Baraya, ada nggak data ketika Nahdlatul Ulama ada di satu tempat, kemiskinan turun? Ada nggak? Nggak ada.
Ada nggak data yang menyebutkan ketika NU berkuasa dan menjadi mayoritas di satu tempat, maka kemaksiatan turun drastis? Ada nggak data di situ? Nggak ada. Ada nggak data yang menyebutkan ketika PBNU ada di satu tempat atau warga-warga Nahdiyin ada di satu tempat, di situ kiai-kiainya berjubel banyak sekali di situ, kemudian angka pembunuhan semakin sedikit, angka pencurian semakin sedikit, angka pencabulan semakin sedikit? Ada nggak data-data yang seperti itu? Nggak ada. Ya karena memang nampaknya tidak berpengaruh apapun, tidak berdampak apapun. Kenapa? Karena Nahdiyin nggak lagi bahas hal-hal yang seperti itu. Nahdiyin sekarang bahas masalah tambang, masalah politik, dan bagaimana caranya agar mereka bisa dikasihani oleh politisi-politisi dan pengusaha-pengusaha besar. Coba kalau misalkan ya, saya balik lagi nanya seperti ini. Dulu selevel Soeharto nggak bisa memecah belah PBNU. Sekarang muncul Habib Rizik doang, itu langsung NU pecah belah. Dulu NU itu tidak bisa disusupi. Bahkan ketika berhadapan dengan PKI, dia tidak bisa disusupi. Dia hajar semuanya PKI. Sekarang datang Hasbara, datang orang-orang Zionis, itu orang-orang PBNU dijadikan agen oleh Israel, itu mereka fine-fine aja. Itu di situ bodohnya kuadrat Baraya, saya mohon maaf ya. Satu, dia dijadikan antek untuk kepentingan Zionis, itu aja sudah bodoh banget. Yang lebih bodohnya lagi apa? Mereka foto-foto dan kemudian dipublish, ditunjukkan ke ruang publik gitu. Jadi udah menjadi antek Zionis, jadi antek teroris, kemudian mereka justru malah foto-foto dan dipublikasikan. Kan serendah itu level berpikirnya itu gitu. Kok ya iyalah dipecah belah pasti bisa, disusupi sekarang pasti bisa ya, karena di sana sudah tidak ada lagi izah. Saya pikir, saya mohon maaf ya, sudah tidak ada lagi izah. Dan sebaliknya, jangankan kemuliaan, jangankan kebanggaan, sekarang saya balik tanya kepada Baraya, sesuatu yang berhubungan dengan keburukan oknum-oknum beragama, maka hampir pasti itu berafiliasi dengan NU. Benar atau tidak? Saya sebut satu-satu. Kasus pencabulan di pesantren, hampir pasti itu pesantren NU. Kasus kekerasan dalam pesantren, itu hampir pasti pesantren NU. Kemudian yang suka geruduk-geruduk pengajian orang, itu bukan orang Wahabi, bukan orang Syiah, bukan orang Ahmadiyah, tapi pasti orang-orang NU. Yang suka geruduk-geruduk pengajian orang lain itu. Kemudian yang suka menggeruduk umat lain ketika beribadah, itu juga biasanya itu adalah orang-orang NU. Kemudian yang nyembah kiai sampai sujud-sujud kakinya dicium, itu juga pasti orang NU. Bahkan sebaliknya, yang suka ngomong sama semut, yang katanya bisa bahasa setan dan lain sebagainya, yang itu juga adalah orang-orang NU. Semuanya itu berhubungan dengan orang NU. Kemudian yang sholawatan, pakai konser joget-joget banyak kan, ada lampu-lampu disco dan sebagainya, itu ormas yang mana kalau bukan NU? Kemudian yang tadi yang dipecah belah hanya gara-gara habaib, itu siapa? Yang kemudian muktamarnya berantem satu sama lain, rebutan kekuasaan, itu dari siapa? Dari Muhammadiyah? Enggak, dari NU. Kemudian aliran-aliran yang aneh-aneh di Indonesia itu juga biasanya mengaku-ngaku atau berafiliasi dengan NU. Yang kalau misalkan mau bangun masjid itu sampai ngemis-ngemis di pinggir jalan, bahkan ngemis-ngemis di YouTube, itu semuanya siapa? Itu juga biasanya adalah orang-orang NU. Sekarang sesuatu yang baik kita tidak bisa melihat dari NU, tetapi yang buruk-buruk kelihatan di mana-mana. Ini kan cara pandang guru gembul aja melihat dari sesuatu yang negatif. Ya kalau misalkan bisa dilihat dari sesuatu yang negatif, berarti sesuatu yang negatif itu kan ada. Dan itu terlihat. Nah, jadi ayo introspeksi. Saya tuh, sekali lagi ya, saya bukan orang NU, garis bawahi. Tetapi saya tuh adalah orang yang kagum sama tokoh-tokoh NU. Di zaman dulu, di zaman Pak Harto, saya itu adalah seorang penggila Gus Dur dengan berbagai pemikiran dan karomahnya. Saya tuh suka. Tapi karena saya suka pada tokoh-tokoh NU, akhirnya saya kecewa berat ketika melihat NU zaman sekarang, generasi sekarang, ketika mendapatkan tantangan semacam ini, jawaban mereka nggak akan jauh dari kalimat-kalimat yang sangat-sangat template. Yaitu, kamu emang ngajinya di mana? Belajar dulu sana. Kamu ikut ulama bersanad nggak? Belajar dulu sana. Nggak akan jauh dari itu kalau orang-orang NU berdebat. Iya kan? Ya sejauh itulah kemampuan mereka dalam membela diri gitu. Tunjukkan dalam wujud, dalam aplikasi, bukan dalam kata-kata. Bisa nggak seperti itu?